Pada part kali ini kita diperlihatkan petugas polisi yang menuju ke arah para anak panti asuhan dan Fang Ning pun menatapnya dengan tajam. Lalu kita diperlihatkan petugas pemadam di sana berkata tidak menyangka polisi yang bertanggung jawab atas kasus ini begitu mudah. Dan petugas polisi di sampingnya pun berkata dia adalah jenius di kepolisian kami. Tahun ini baru berusia 23 tahun, lulus dari Akademi Kepolisian dengan nilai tertinggi di provinsi 2 tahun yang lalu dan ditempatkan di kepolisian kami. Sambil terlihat petugas itu yang tersenyum menatap ke arah para anak panti asuhan. Lalu petugas pemadam pun berkata, kenapa atasan membiarkan dia yang bertanggung jawab atas penyelidikan? Bagaimanapun juga dia terlalu muda kan? Lalu polisi pun dari samping menjawab, apa salahnya muda selama dia punya kemampuan dan bisa memimpin kita memecahkan kasus. Banyak kasus sulit yang dia selesaikan dalam 2 tahun terakhir. Selain itu, dia adalah adik dari orang itu. Dan petugas pemadam pun berkata, adik dari siapa? Lalu polisi itu pun menjawab, legenda kepolisian kami, Zhang Tiando. By the way, petugas muda tadi adalah adik dari petugas Zhang ya Mo. Sambil kita diperlihatkan adik petugas Zhang itu yang langsung memegang pundak dari Fang Ning. Dan ia pun berkata, anak kecil, siapa namamu? Dan Fang Ning pun menjawab, namaku Fang Ning. Dan petugas itu pun berkata lagi, anak yang berteriak melihat pelangi di luar, itu kamu. Di sana Fang Ning pun menjawab, ya itu aku, tapi sepertinya aku salah lihat. Sambil ia pun melepaskan pegangan tangan dari petugas muda itu dan tiba-tiba terdapat petugas wanita di sana yang berkata, petugas Zhang, ternyata itu adalah gadis cantik ya Mo. Dan ia pun berkata lagi, ini adalah buku catatan yang kami temukan di brankas di ruang kepala sekolah. Brankasnya terbuat dari bahan tahan api, isinya hampir tidak rusak. Kami juga menemukan banyak emas, permata, dan uang tunai asing. Sambil ia pun memberikan catatan itu kepada petugas. Dan petugas itu pun membuka catatan sambil berkata, ini setelah ditelusuri, tidak disangka kebakaran ini mengungkapkan sesuatu yang besar. Laporan otopsi dan catatan pemeriksaan tempat kejadian sudah keluar. Ingat untuk memberikannya padaku secepatnya. Dan petugas wanita itu pun langsung pergi sambil berkata, tahu, aku tahu. Dan tiba-tiba Fang Ning pun memegang baju dari petugas yang kecil. Di sana ia pun berkata, paman polisi, aku bisa pergi sekarang. By the way, kita panggil petugas yang kecil ya Mo. Lalu petugas yang kecil pun menjawab, tunggu sebentar, paman masih punya beberapa pertanyaan untukmu. Bisa bicara sebentar di sana? Sambil ia pun mengelus kepala dari Fang Ning dan Fang Ning pun tertunduk sambil berkata, baiklah. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan taman bermain di sana. Ternyata petugas yang kecil sedang berada di sana bersama Fang Ning dan ia pun berkata, di sini hanya kita berdua, jadi aku akan langsung bicara. Aku curiga kebakaran dan ledakan ini bukan kecelakaan, tapi disengaja. Apakah kamu punya petunjuk tentang ini? Dan Fang Ning pun menjawab sambil tersenyum, paman polisi, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Lalu petugas yang kecil di sana pun membayangkan ledakan debu membutuhkan ruangan tertutup dan partikel debu harus melayang di udara dan bercampur dengan oksigen mencapai konsentrasi tertentu. Tapi 4 orang di dapur berada di dalam lingkungan seperti itu. Tidak ada satupun yang membuka jendela atau mencoba keluar kan? Fenomena yang tidak masuk akal ini menunjukkan satu kemungkinan, yaitu sebelum ledakan terjadi, mereka sudah tidak bisa bergerak atau sudah mati. 4 orang dewasa berkumpul di dapur, semuanya tewas. Tapi anehnya, anak-anak tidak ada yang terluka. Semuanya terlalu kebetulan. Ini adalah kelemahan terbesar dalam kasus ini. Kamu yang mengajak anak-anak melihat pelangi kan? Kamu adalah kunci untuk menjawab semuanya. Sambil terlihat Fang Ning di sana yang hanya terdiam. Lalu petugas yang kecil pun berkata lagi, bisakah kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Dan apa peranmu dalam kejadian ini? Sambil terlihat Fang Ning di sana hanya terdiam. Lalu ia pun tersenyum. Sambil terlihat gelang yang dipakai Fang Ning itu pun mengeluarkan aura kegelapan. Dan tiba-tiba petugas cantik itu pun datang sambil berkata, hei petugas Zhang, aku mencarimu sepanjang hari. Ternyata kalian di sini ya. Sambil ia pun ngos-ngosan di sana. Lalu petugas cantik itu pun berkata lagi, laporan otopsi dan catatan pemeriksaan tempat kejadian sudah kubawa. Perlu dicatat, kami menemukan reaksi energi yang aneh di dapur. Mungkin perlu memberitahu departemen atas meminta bantuan tim khusus untuk menyelidiki. Sambil terlihat tobruknya yang mantul di sana. Lalu petugas Zhang pun menerima catatan itu sambil berkata, baik, aku akan menelepon kakakku nanti. Tapi kamu pergi dulu,
aku masih perlu berbicara dengan anak ini. Lalu petugas cantik itu pun sebel sambil berkata, halo, aku adalah seniormu kan? Jangan selalu memperlakukanku seperti sekretarismu tahu. Dan petugas yang di sana pun menyuruh petugas cantik itu pergi sambil berkata, malam ini aku akan traktir makan besar. Bagaimana? Apakah kamu mau? Dan petugas cantik itu pun menjawab, karena kamu begitu baik, Aku pasti setuju. Sambil ia pun pergi meninggalkan petugas yang bersama Fang Ning di sana. Lalu petugas yang pun membuka catatan itu sambil berkata, oh ternyata analisisku benar. Tidak ada jelaga di dalam saluran pernapasan keempat orang itu. Abu hanya di mulut dan hidung saja. Ini menunjukkan bahwa mereka semua dibakar setelah mati. Dan Fang Ning di sana pun berkata, jadi petugas yang, jika benar aku yang melakukannya, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan memasukkanku ke penjara anak-anak atau langsung menahanku? Sambil terlihat petugas yang di sana tersenyum dan ia pun berkata, tidak keduanya, penyelidikan akan mengarah ke arah lain dan kebakaran ini akan dianggap sebagai kecelakaan biasa. Sambil terlihat Fang Ning di sana terkejut dengan jawaban dari petugas yang kecil itu. Lalu petugas yang kecil pun berkata lagi, kami menemukan buku catatan perdagangan anak di ruang direktur. Aku juga memperhatikan anak-anak yatim di sini mempunyai bekas luka akibat kekerasan. Kamu mengambil resiko untuk menyelamatkan anak-anak dari gedung itu menunjukkan bahwa kamu tidak jahat. Aku bisa menebak alasanmu melakukan ini. Sambil terlihat Fang Ning di sana hanya terdiam dan ia pun berkata, terima kasih petugas yang. Dan di sana petugas yang kecil itu pun berkata lagi, sama-sama. Berdasarkan sisa energi yang terdeteksi di tempat kejadian, aku pikir kamu telah membangkitkan kemampuan khusus bukan? Lalu Fang Ning pun menjawab, ya kayaknya begitu petugas. Dan petugas yang kecil itu pun berkata lagi, tidak menyangka kamu sudah membangkitkan kemampuan di usia yang muda. Setelah kasus ini selesai, aku akan merekomendasikanmu di sebuah departemen khusus. Dan Fang Ning di sana pun hanya terdiam. Lalu petugas yang kecil itu pun berkata lagi, namaku Zhang Jun. Aku dan kakakku juga yatim piano. Mungkin itu adalah salah satu alasan aku membantumu. Ingat, jangan biarkan kebencian membutakan matamu. Masih banyak hal indah di dunia ini. Sambil Fang Ning pun menatap ke arah petugas yang kecil itu. Dan di sana petugas yang kecil pun langsung duduk di ayunan. Lalu ia pun berkata lagi, pergilah bersama teman-temanmu. Sebentar lagi akan ada mobil yang menjemput kalian. Dan perlahan Fang Ning pun meninggalkan petugas yang di sana. Lalu tiba-tiba Fang Ning pun berkata, oh ya, hampir lupa memberitahumu. Ayunan yang kau duduki itu adalah ayunan rusak. Sambil terlihat petugas yang kecil di sana berkata, apa yang kamu katakan? Dan tiba-tiba rantai ayunan itu pun langsung patah hingga membuat petugas yang kecil itu pun terjatuh. Di sana ia pun kesakitan sambil berkata, waduh, kenapa kau baru bilang? Anak nakal ini. Dan tiba-tiba ia pun menerima telepon dan ia pun berkata, halo kak, hari ini aku menemukan seorang anak yang menarik dalam kasus ini. Ya, dia sepertinya sudah membangkitkan kemampuan. Sambil kita diperlihatkan kebakaran di asrama itu yang sedikit teratasi. Dan tiba-tiba Fang Ning pun melompat mengendap-endap di tempat kejadian. Lalu ia pun bersembunyi di sana. Dan kita diperlihatkan hutan belantara di sana. Ternyata Fang Ning pun kabur dari panti asuhan dan ia pun menatap ke arah area tanah di depannya yang digali itu. Ternyata dari tanah itu terdapat sekantong uang dan bergepok-gepok di sana. Tapi tiba-tiba terdapat dua bayangan dari belakang Fang Ning. Ternyata itu adalah Chang Beidou bersama anak buahnya. Dan Chang Beidou pun berkata, dokter, maaf, bahan eksperimen kita mungkin ada masalah. Ya, di sini terjadi kebakaran. Lalu anak buah Chang Beidou itu pun masuk ke dalam ruangan dan Chang Beidou pun berkata lagi, saat ini belum jelas apakah petugas Zhang Jun yang menangani kasus ini menemukan hubungan antara kita dan panti asuhan. Haruskah kita menyingkirkannya? Kakaknya adalah Soul Hunter, mungkin akan sedikit merepotkan. Sambil terlihat Fang Ning di sana terkejut karena Chang Beidou bersama anak buahnya akan mencoba mencelakai petugas yang kecil. Lalu Chang Beidou pun berkata lagi, ya aku mengerti, kami akan mengatur agar dia mati dalam sebuah kecelakaan. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Fang Ning di sana berlari melewati banyak orang dan ia pun berkata, paman polisi. Ternyata
ia pun datang di kantor polisi dan ia pun berkata kepada petugas, apakah petugas Yang Jun ada? Aku punya urusan mendesak dengannya. Di sana petugas itu pun menjawab, sepertinya dia baru saja pergi, katanya ada janji malam ini. Lalu dengan cepat Fang Ning di sana pun langsung berlari dan petugas itu pun berkata, "Hei anak kecil, kamu mau kemana?" Dan Fang Ning pun mencari petugas yang kecil itu sana sini dan ia pun menemukannya dan Fang Ning pun berkata, ketemu, sambil terlihat petugas yang kecil itu yang membawa bunga dengan surat cinta di sana. Dan tiba-tiba terdapat sebuah mobil yang melaju kencang dan Fang Ning pun berkata, petugas yang, dan ternyata petugas yang di sana pun langsung dilaka oleh mobil itu hingga petugas yang itu pun terlempar melayang dengan jauh di sana. Dan kita diperlihatkan di luar alam bawah sadar Fang Ning, yaitu di dunia nyata terdapat warung yang sering didatangi Fang Ning dan di sana terdapat seseorang gadis yang berkata, kamu sungguh bisa makan banyak ya. Sambil kita diperlihatkan seseorang yang berambut merah bernama Yuan Long itu yang memakan banyak makanan di sana. Lalu Yuan Long di sana pun berkata, bos, hitung totalnya. Dan gadis itu pun berkata, komplek perumahan ini begitu besar, di mana kita bisa menemukan Fang Ning. Lalu pemilik warung itu pun berkata, kalian mengenal Fang Ning? Lalu gadis itu pun berkata, ya, kami adalah rekan kerja baru Fang Ning di perusahaan. Dia tidak datang bekerja akhir-akhir ini. Kami datang untuk melihat apakah dia sakit. Tidak disangka sudah sampai di gerbang komplek, tapi lupa nomornya. Sambil terlihat pakaian aneh dari mereka yang seakan-akan dari zaman dulu ya Momo. Sambil terlihat pemilik warung itu yang menotal tagihannya dan ia pun berkata, oh ternyata kalian teman Fang Ning. Dia sering datang ke sini untuk makan mie. Saya tahu di mana dia tinggal. Dan dengan cepat ia pun menuliskan alamat itu kepada gadis. Di sana ia pun berkata lagi, memang sudah lama dia tidak datang ke warung mie. Kalian memang harus melihatnya. Dan gadis itu pun menerimanya sambil pergi berkata, baiklah, terima kasih bos. Kami akan mengunjunginya dengan baik. Sambil terlihat pemilik warung itu yang menatap ke arah mereka dan ia pun bergumam, teman kerja Fang Ning, apa yang mereka pakai? Pakaian yang sangat aneh. Sambil ia pun menatap ke arah mereka berdua dan pemilik warung di sana pun membayangkan sambil bergumam, aku tahu ini adalah yang disebut cosplay yang disukai anak muda kan? Sebelumnya dia membawa seorang gadis berambut putih ke sini untuk makan mie kan? Mungkin dari perusahaan yang sama. Sambil kita diperlihatkan di kediaman Fang Ning, di sana Jiang Li pun memanggil-manggil Fang Ning sambil berkata, suamiku, aneh, kenapa suamiku belum juga bangun? Sambil ia pun mendekatkan tobrutnya itu yang mantul ke arah Fang Ning dan ia pun bergumam lagi, jantungnya masih berdetak, dia belum mati. Tapi sambil ia bersedih karena mengkhawatirkan Fang Ning belum bangun-bangun. Dan di sisi Jiang Li ia pun bergumam lagi, tapi yang di sana, yang di bawah sini kok keras sekali. Waduh, mau pakai nanya, kalau pagi dedek laki-laki emang suka begitu. Sambil kita diperlihatkan Fang Ning di sana perlahan-lahan siuman dan tiba-tiba ia pun langsung terbangun lalu menggenjot bobat dari Jiang Li itu hingga membuat Jiang Li di sana pun terkejut. Dan di sana Fang Ning pun membuka mata sambil berkata, Jiang Li, apa ini? Waduh, mau ini yang sensor bukan aku, sumpah loh. Dan di sisi Jiang Li, ia pun sangat bahagia merangkul Fang Ning sambil berkata, wah suamiku, kamu akhirnya bangun. Dan Fang Ning di sana pun sesak napas sambil berkata, paru-paru dan kandung kemihku mau meledak. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan ruangan dari Fang Ning. Di sana ia pun berkata, sekarang jam berapa? Lalu Jiang Li pun menjawab, sekarang jam 11 pagi, suamiku, kamu sudah pingsan selama 3 hari. Dan seketika Fang Ning di sana pun terkejut sambil berkata, apa? Pingsan 3 hari? Dan Jiang Li pun menjawab, hari itu aku melihat suamiku tertidur di sofa, jadi aku membawamu ke tempat tidur. Tidak disangka keesokan harinya tidak bisa membangunkanmu. Dan tiba-tiba Fang Ning di sana pun merasakan sakit kepala dan ia pun berkata, kepalaku terasa berat. Dan Jiang Li pun menjawab, suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Lalu Fang Ning pun bergumam, jadi yang sebelumnya itu mimpi yang panjang sekali dan sangat nyata. Apakah mimpi itu berlangsung selama 3 hari?
Lalu ia pun langsung duduk di sofa dan Jiang Li pun berkata, "Suamiku bermimpi apa? Aku melihatmu tidur dengan ekspresi yang sangat tenang. Mulutmu menyebut Sang Yuan terus, Direktur Yu. Siapa itu?" Dan di sana Fang Ning pun terkejut. Lalu ia pun membayangkan Chang Beidou bersama anak buahnya dan ia pun bergumam, "Benar, Yayasan Sang Yuan. SDH Yuan juga didirikan oleh Yayasan Sang Yuan kan? Pantas saja bisa dengan mudah mendapatkan kepercayaan kepala sekolah Jiang Chan." Dan dalam mimpi aku ingat yayasan ini dan pantai asuhan Tianxing diam-diam melakukan perdagangan manusia dan eksperimen anak-anak. Dan petugas Zhang Jun, sambil ia pun membayangkan petugas Zhang Jun itu yang ditabrak mobil kemarin, dan ia pun langsung mengambil teleponnya sambil berkata, "Sudah saatnya menghubungi petugas Zhang." Di sana ia pun berkata, "Halo petugas Zhang, ya ini aku Fang Ning." Sambil kita diperlihatkan dari luar, di kejauhan terdapat Yuan Long bersama gadis itu yang menatap ke arah apartemen Fang Ning, dan gadis itu pun berkata, "Hah, di sini kan?" Dan Fang Long pun menjawab, "Ya, kayaknya di sini." Sambil kita diperlihatkan di sisi Fang Ning di sana yang membawa handphonenya, dan ia pun berkata, kenapa ini? Udah tidur 3 hari, sudah saatnya makan sesuatu kan? Perutku jadi lapar." Dan tiba-tiba ia pun mengendus sesuatu makanan yang lezat, dan ia pun bergumam, "Ini ternyata itu adalah Jiang Li yang sedang masak." Dan ia pun membawakan sesuatu kepada Fang Ning sambil berkata, "Suamiku tidur 3 hari pasti sangat lapar kan? Aku sudah membuat mie, cepat makan selagi panas." Sambil kita diperlihatkan mie itu yang besar dan bobanya yang sangat kenyal ya momo. Sambil Jiang Li pun meletakkan mie itu di hadapan Fang Ning, dan Fang Ning pun di sana berkata, "Ini mie buatan Li'er, baunya enak sekali." Dan Jiang Li pun menjawab, "Li'er belajar banyak selama suamiku pingsan. Suamiku, aku akan menyuapimu." Sambil kita diperlihatkan Fang Ning di sana langsung memakan makanan dari Jiang Li itu, dan Jiang Li pun berkata, "Bagaimana rasanya suamiku?" Dan Fang Ning di sana pun hanya terdiam, lalu ia pun menelan makanan itu, dan ternyata Fang Ning di sana pun merasakan keenakan sambil berkata, "Wah, makanan ini maknyus. Aku akan segera menghabiskannya." Sambil terlihat Jiang Li di sana yang merasa senang karena Fang Ning dengan lahap memakan makanannya. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mie buatan Jiang Li itu yang ludes di hadapan Fang Ning, dan Fang Ning pun berkata, "Jiang Li, tidak menyangka masakanmu sangat enak." Dan Jiang Li pun menjawab, "Li'er mengingat beberapa hal. Dulu ibu sering mengajari Li'er memasak." Dan Fang Ning pun berkata, "Kamu sudah mengingat kembali?" Dan Jiang Li pun menjawab, "Dan juga di buku ini ada bagian yang mengatakan memasak makanan enak untuk suami di dapur. Kemudian setelah suami kenyang bisa bercocok tanam bersama suami." Sambil ia pun memperlihatkan buku Parno yang dimiliki oleh Fang Ning itu, dan Fang Ning di sana pun malu sambil berkata, "Pakai bajumu, bukankah sudah kubilang jangan membaca buku itu lagi?" Dan Jiang Li pun menjawab, "Suamiku, bukankah di sampulnya tertulis wajib untuk ujian?" Dan Fang Ning di sana pun malah marah sambil berkata, "Cepat lupakan semua itu tahu." Dan Jiang Li pun ketakutan sambil berkata, "Tahu, aku tahu, maafkan aku suamiku." Sambil Fang Ning pun akan pergi dari sana, dan ia pun berkata, "Aku akan mandi dan ganti baju dulu." Dan Jiang Li pun senang sambil berkata, "Suamiku, aku ikut juga. Aku bisa mengoleskan sabun di tubuhmu, lalu untuk suamiku mengoleskannya untukku." Dan di sana tiba-tiba Fang Ning pun menutup pintu sambil berkata, "Tunggu di luar dengan baik ya." Dan Jiang Li pun hanya terdiam, lalu ia pun kesal sambil bergumam, "Apa yang dilakukan suamiku?" Dan tiba-tiba ia pun tersenyum, dan ia pun berkata, "Dipikir pintu itu bisa menghalangiku ya." Sambil kita diperlihatkan peralatan di kamar mandi Fang Ning. Di sana ia pun membuka baju sambil bergumam, "Bukankah aku sudah menyembunyikan buku itu? Bagaimana dia bisa menemukannya? Mengajarkan hal buruk pada orang zaman dulu pastilah tidak baik." Sambil ia pun langsung mandi di sana, dan Fang Ning pun bergumam lagi, "Yuan Sang, Yayasan Sang Huan. Tidak peduli siapa kalian, seberapa kuat kekuatan di belakang kalian, jika berani menyakitiku dan Li'er,
aku pasti akan membuat kalian membayarnya. Sambil ia pun akan segera keluar dari kamar mandi dan tiba-tiba Fang Ning di sana pun merasakan sesuatu. Ternyata terdapat Jiang Li yang sudah memakai bikini bottom dan ia pun berkata, "Suamiku, aku ingin menunjukkan sesuatu." Dan Fang Ning pun terkejut menutupi anunya sambil berkata, "Wah, apa yang kau lakukan?" Dan ia pun membuang anduk ke arah Jiang Li. Di sana Jiang Li pun makin mendekat sambil berkata, "Suamiku." Dan Fang Ning pun berkata, "Kamu apa yang kau mau?" Dan tiba-tiba Jiang Li di sana pun merangkul Fang Ning dan ia pun berkata, "Suamiku, tutup matamu." Sambil kita diperlihatkan, bukan aku yang nyensor ya mama ini. Dan Fang Ning pun segera menutup matanya dan kita diperlihatkan sosok Jiang Li yang berada di alam bawah sadarnya. Dan Jiang Li di sana pun terlihat sangat sedih dan ia pun seakan-akan menatap ke arah seseorang pria di sana. Dan Jiang Li pun seakan-akan lagi terbakar oleh api yang sangat membara dan ia pun berkata, tolong aku, tolong aku." Lalu kita diperlihatkan di saat sekarang terdapat Fang Ning di sana yang hanya terdiam dan ia pun berkata, "Ini ingatan Li Er dari 1000 tahun yang lalu." Lalu Jiang Li pun menjawab, "Ya, setelah Li Er menyerap kekuatan cincin, sedikit ingatanku kembali. Meskipun hanya beberapa gambar, tapi entah kenapa pria itu terasa sangat familiar." Lalu Fang Ning pun mengelus kepala dari Jiang Li sambil berkata, "Kamu ingin menunjukkan ini pada aku? Itulah mengapa kamu mau ikut masuk." Dan Jiang Li pun menjawab, "Ya, karena aku merasa gambar ini ada hubungannya dengan suamiku." Sambil ia pun membayangkan sosok pria itu. Dan di sana Fang Ning pun bergumam, apa yang terjadi antara pria ini dan Jiang Li? Kenapa dia pergi dan kebakaran ini? Dan kenapa rasanya bayangan pria ini terasa familiar? Lalu Jiang Li pun berkata, "Ada seseorang di pintu." Sambil dengan cepat Fang Ning di sana pun langsung ganti baju dan ia pun berkata, tunggu ya." Sambil ia pun langsung membuka pintu itu dan Fang Ning pun terkejut menatap ke arah pintu. Dan dari luar pintu terdapat Yuan Long yang menatap tajam bersama dengan gadis itu yang seakan-akan berwajah psikopat menatap ke arah dalam dari ruangan itu dan bersambung.